Halo Sobat Tani di seluruh Indonesia, kembali lagi di kanal kita. Hari ini kita akan kupas tuntas salah satu topik yang paling sering jadi biang kerok, kegagalan panen, yaitu teknik pemupukan susulan. Sering kita lihat masih banyak petani yang rugi pupuk karena cara aplikasinya yang asal-asalan. Pupuk ditabur begitu saja tanpa mempertimbangkan umur dan kondisi tanaman. Padahal, kalau kita mau jujur, pemupukan yang tidak tepat itu sama saja dengan membuang uang ke sawah. Pupuknya tidak terserap, malah menguap, atau tercuci air hujan. Sayang sekali kan, kunci dari pupuk susulan yang efektif itu ada dua, waktu yang tepat dan cara aplikasi yang benar. Salah waktu sedikit saja, nutrisi dari pupuk tidak akan bisa diserap secara maksimal oleh akar tanaman. Akibat tanaman tetap kerdil, pertumbuhan anakan lambat, dan kita hanya akan menyuburkan gulma atau mencemari lingkungan. Ingat, tujuan kita memupuk adalah memberi makan tanaman padi kita, bukan yang lain. Jadi, mari kita pelajari bersama kapan dan bagaimana cara terbaik memberikan makanan tambahan ini agar panen kita melimpah. Pertama, mari kita bahas waktu emas untuk pemupukan susulan. Ada dua fase krusial yang tidak boleh kita lewatkan. Fase pertama adalah saat tanaman padi berumur sekitar 20 hingga 25 hari setelah tanam. Di usia ini, tanaman sedang dalam fase vegetatif aktif, yaitu proses pembentukan anakan. Pemberian pupuk pada momen ini akan mendorong pertumbuhan anakan secara maksimal. Semakin banyak anakan produktif, semakin banyak malai yang akan kita hasilkan nanti. Inilah fondasi awal untuk panen yang berlimpah. Fase krusial kedua adalah saat tanaman memasuki umur 40 hingga 45 hari setelah tanam. Fase ini sering disebut fase primordia atau awal bunting. Pada tahap ini, tanaman mulai mempersiapkan pembentukan malai dan pengisian bulir padi. Pupuk yang kita berikan sekarang fungsinya adalah untuk memperkuat batang agar tidak mudah rebah saat bulir mulai berisi, serta memastikan nutrisi cukup untuk menghasilkan bulir yang bernas dan padat. Melewatkan pemupukan di fase ini bisa berakibat fatal, seperti batang lemah, bulir hampa, atau pengisian gabah yang tidak merata. Lalu, pupuk apa yang sebaiknya kita gunakan? Untuk kedua fase tersebut, pupuk majemuk NPK yang seimbang adalah pilihan paling bijak. Nitrogen N untuk pertumbuhan daun dan anakan, fosfor untuk perkembangan akar dan pembentukan malai, serta kalium K untuk kekuatan batang dan ketahanan terhadap penyakit. Hindari penggunaan pupuk nitrogen, seperti urea, secara berlebihan. Memang, daun akan terlihat sangat hijau dan subur. Tetapi, tanaman menjadi lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit, seperti hawar daun bakteri atau bla. Keseimbangan adalah kuncinya. Dosis harus disesuaikan dengan kondisi tanah dan rekomendasi setempat. Jangan pernah berpikir lebih banyak lebih baik, karena dalam pemupukan yang benar adalah tepat dosis, tepat guna. Setelah tahu kapan dan pakai pupuk apa, sekarang kita bahas caranya. Cara aplikasi pupuk juga sangat menentukan efektivitasnya. Jangan hanya asal lempar. Cara pertama adalah dengan ditabur. Pastikan Anda menabur pupuk secara merata di seluruh permukaan lahan. Waktu terbaik untuk menabur adalah saat kondisi tanah sedang mekok-mekok atau lembab, tapi tidak tergenang air. Tanah yang lembab akan membantu pupuk lebih cepat larut dan meresap ke zona perakaran. Jika Anda menabur di lahan yang kering, pupuk akan lebih lama terserap dan sebagian besar nitrogen bisa menguap ke udara. Sebaliknya, jika ditabur saat lahan tergenang tinggi,
Pupuk akan larut dalam air dan mudah hilang terbawa aliran air. Cara kedua yang semakin populer karena efisiensinya adalah dengan melarutkan pupuk dan menyemprotkannya. Metode ini memungkinkan nutrisi diserap lebih cepat, baik melalui tanah maupun daun. Ini sangat efektif, terutama jika kita ingin memberikan pertolongan pertama pada tanaman yang menunjukkan gejala kekurangan unsur hara. Konsentrasi larutan harus diperhatikan agar tidak menyebabkan daun terbakar. Keuntungan lainnya adalah aplikasi bisa lebih merata dan hemat tenaga, apalagi jika Anda menggunakan alat semprot modern seperti drone pertanian. Metode manapun yang Anda pilih, pastikan pupuk benar-benar sampai ke targetnya, yaitu akar tanaman padi kita. Sekarang mari kita rangkum. Rahasia sukses pemupukan susulan terletak pada ketepatan. Pertama, perhatikan umur tanaman. Pupuk pertama di usia 20-25 hari untuk anakan dan pupuk kedua di usia 40-45 hari untuk batang dan bulir. Kedua, gunakan pupuk NPK berimbang, jangan berlebihan dengan satu jenis unsur hara saja. Ketiga, pilih cara aplikasi yang paling sesuai dengan kondisi lahan Anda, apakah ditabur di tanah lembab atau dilarutkan untuk disemprot. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak lagi membuang-buang pupuk yang harganya semakin mahal. Ingat, setiap butir pupuk yang kita berikan adalah investasi untuk panen di masa depan. Jangan sampai investasi itu sia-sia karena kecerobohan kecil. Dengan mengenali kebutuhan tanaman, memahami kondisi lahan, dan menerapkan dosis yang efisien, kita bisa memastikan setiap rupiah yang kita keluarkan untuk pupuk akan kembali dalam bentuk hasil panen yang meningkat, bulir yang lebih berkualitas, dan tentunya keuntungan yang lebih besar. Jadi, mari kita berhenti memupuk dengan cara lama yang asal tabur. Saatnya beralih ke pertanian cerdas dan presisi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir Sobat Tani. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa langsung diterapkan di sawah kita masing-masing. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda merasa video ini membantu. Bagikan ke teman-teman petani lainnya, dan yang terpenting, subscribe kanal ini agar tidak ketinggalan tips-tips pertanian modern lainnya. Mari bersama-sama kita majukan pertanian Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam panen melimpah.